fisikawan Indonesia. Jadi kita lagi ada di acara Koma, yaitu adalah kumpulan obrolan informatif. Sekarang kita ada lagi bersama Mas CJ. Halo Mas CJ. Ya, halo teman-teman semuanya. Ya, Mas CJ kalau nggak salah nama aslinya Muhammad Fajrul Falah ya? Iya. Nama saya memang Muhammad Fajrul Falah, tapi kalau dari kecil dipanggil VJ. Itu sebutan panggilan yang diambil dari kata Fajrul sih, FJ gitu. Sampai sekarang teman-teman ya manggilnya VJ. Saya pikir soalnya kan Fajrul tuh kan ada F sama J. Saya pikir VJ-nya dari situ. Ternyata dari kecil ya Mas ya? Benar. Gimana Ya, kabarnya Mas? memang dari sana. Alhamdulillah baik. Jadi sekarang sibuknya apa Mas? Kan lagi quarantine nih, lagi di rumah aja. Waduh. Kalau aku sekarang nggak di rumah, saya posisi masih ada di Malang karena di sebuah lembaga pondok pesantren, jadi juga lagi aktif. Nah, saya sekarang ada di Pondok Pesantren Anwarul Huda Malang. Dan juga teman-teman fisika banyak yang di sini. Oh gitu Mas. Di sini. Oh, boleh tahu Mas di situ sebagai pengurus atau pembimbing atau bagaimana ya Mas? Ya politik Mas, nggak apa-apa kan? Saya di sini, kebetulan saya di sini sebagai pengurus kesehatan. Mungkin saya ceritakan dulu ya, istilahnya perkenalan diri dulu deh, biar enak ya. Iya, nanti kalau misalkan ada yang kurang, monggo silakan ditanyakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Falah. Sejak kecil memang dipanggil VJ. Itu kalau misalkan kata orang-orang Arab itu adalah sebuah kunyah. Kunyah itu merupakan suatu sebutan dari seseorang. Diambil dari kata Fajrul, FJ, VJ. Makanya sampai sekarang teman-teman manggil saya VJ. Kalau misalkan ke rumah nyari saya pakai Fajrul, kayaknya orang-orang nggak tahu deh. Soalnya kebanyakan kenalnya dengan sebutan VJ. Saya di sini masih dalam rangka studi. Ya, semua teman-teman tahulah pastinya. Kemudian studi Fisika UIN Malang, dulunya MA di Pondok Pesantren Tebuireng, MA Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng Jombang. SMP-nya di rumah sih, SMP negeri. Jadi mulai dari SMP negeri saya yang kulturnya masih kultur anak-anak happy, anak-anak gaul. Terus saya nggak hijrah sih ya, memang kepengen mondok gitu kan ya, pengen mondok. Kemudian ada di kultur sebuah pesantren dengan begitu dahsyatnya akhlak yang saya terima, dan di sana saya mendapatkan selangkah jati diri, baik dari pengalaman pribadi maupun masukan dari teman-teman dan juga guru saya. Kemudian saya sekarang tinggal di Pondok Pesantren Anwarul Huda. Nah, biasanya kalau anak UIN itu udah nggak asing sama pondok-pondok, baik pondok Luhur, pondok Y Marzuki, Sabilur Rasyad. Nah, salah satu pondok yakni pondok Anwarul Huda yang terkenal dengan pondok tasawuf namanya. Nah, kalau kesibukan ya sekarang memang saya jadi pengurus kesehatan. Ya nggak match sih, kalau sama jurusan saya nggak match. Cuman karena memang amanah dari kiai, ya apa boleh buat, semua saya lakukan. Kemudian setelahnya itu untuk sambil berjalan, ya sambil mengerjakan beberapa proyek dari teman-teman luar, mulai dari konten kreator, kemudian ada website, terus kemudian kalau untuk pembuatan alat, saya sebetulnya udah lama nggak ke situ, hampir dibilang agak trauma karena ya nanti kita bisa cerita. Dan kemudian satunya lagi, saya di sini kebagian sebagai penanggung jawab utama untuk bisnis merchandise. Nanti ada mug, kemudian tas, sablon dan lain-lain. Nah, nanti itu bisa ditanyakan. Saya asal Banyuwangi, kemudian lahir tahun 96.
mungkin itu saja sih yang bisa saya perkenalkan. Iya nih Mas, jadi kenapa teman-teman HMJ pada milih Mas buat jadi pertama nih ya? Yang pertama tuh karena Mas katanya pernah ini ya, Mas juara satu lomba robotika di UGM. Di PENS. Oh di PENS. Politeknik ITS itu. Ya. Oh, di PENS. Itu awalnya itu semester berapa Mas kalau boleh tahu? Kalau di PENS itu seingat saya 78 kalau nggak salah itu. Semester 78. Semester 78, iya semester 78. Mas kembali lagi ke masalah Mas nih kalau boleh tahu ya. Itu gimana ceritanya Mas bisa memilih untuk memondok gitu Mas? Kan awalnya jadi anak pang hype yang gaul gitu kan di SMA di SMP negeri. Terus tiba-tiba pikiran nyelutup nih pengen mondok. Kan biasanya anak-anak yang udah terlanjur bebas itu mikirnya benar. lagi ngapain di pondok ntar iya benar gitu. Oke. Karena hidup itu adalah pilihan dan saya paling seneng itu mengikuti kata hati, merasa nyaman di mana, suatu lingkungan mana, karena lingkungan itu juga mempengaruhi pola pikir kita, tingkah laku kita dan sebagainya. Makanya memang mulai dari lulus ma'had itu sendiri saya sudah pengen mondok. Jadi rasa atau feel saya itu untuk menjadi seorang santri dan pengen mendapatkan ilmu yang lebih dalam tentang ilmu agama itu memang sudah saya dapatkan sejak MA Tebuireng di Jombang. Jadi itu masih jalan tuh ke ma'had, ketemu PKPBA. Dulu saya namanya PKPBA, nggak tahu ya kok berubah-ubah sekarang ini, ada yang siang ada yang malam. Masih ya? Nah, namanya tetap ya. dipindah ke siang aja. Nah, harusnya teman-teman kalau misalkan merasakan apa yang kami dulu rasakan itu sangat mungkin sangat menarik untuk diceritakan, karena memang lelahnya dulu itu bisa menjadi suatu kenang-kenangan yang indah untuk diceritakan saat ini. Yaitu kalau mondok memang saya dari SMA kelas 2 itu udah klek lah intinya sama pondokan, dan juga didukung oleh keluarga sih ya. Basically keluarga saya memang orang-orang agama ya, orang-orang agamis. Jadi ya saya bukan terpaksa atau apa, tapi memang kemauan hati untuk ikut atau join ke pesantren. Selama di Ma'had UIN Maulana Malik Ibrahim Malang nih Mas, pernah kena ikop nggak nih? Pasti. Ya biasanya kan cowok-cowok kena pasti rata, maksudnya ikut kena ikop itu pasti rata. Kayak yang cewek-cewek nih Mas, kalau cewek kan pasti ada yang rajin banget, ada yang nakal banget gitu. Kayaknya pukul rata memang semua, tapi mayoritas itu cowok yang kena. Karena memang cowok itu gimana ya? Kalau dibilang males sih ya, iya ya. Nggak tahu malesnya karena apa. Memang kebanyakan nggak semua anak UIN itu jatuhnya berawal dari background pondok pesantren. Bahkan teman-teman UIN yang berawal dari background pondok pesantren ketika berada di ma'had, ada juga yang merasa jenuh karena mereka sudah, saya pengen bebas gitu ini deh. Intinya itu mereka pengen bebas, sedangkan memang kita diforsir ya, mulai pagi bangun salat jamaah sama subuh, taklim Quran, yang pakai Quran, ada yang pakai pengajian tafsir. Nah kemudian nanti kuliah yang ada kuliah, kemudian persiapan PKPBA sore sampai malam itu, belum nanti kita mengerjakan tugas. Nah itu mungkin teman-teman merasa suntuknya di sana kayaknya tuh. Ya, kenapa milih fisika Mas? Sedangkan Mas nih kalau menurut prestasinya, menurut saya lebih cocok di teknik informatika deh Mas. Kenapa harus fisika? Itu suatu pertanyaan. Ini sebenarnya pertanyaan yang oke.
Karena ini ada pada suatu media yang terekam oleh suatu platform YouTube dan bakal bisa dilihat di mana-mana dan kapanpun, saya akan mengatakan dengan bijak dan jujur ya. Iya, Mas. Karena dulu memang ketika setelah lulus di MA atau Bireng, itu saya menceklis beberapa jurusan yang saya tuju dengan mempertimbangkan yang namanya passing grade. Nah, teman-teman tahulah kalau misalkan nanti SNMPTN, SBMPTN, SEPAN PTKIN, UM PTKIN, SEPAN Pertain dan UM PTKIN, itu semua sudah saya lakukan dalam bentuk ikhtiar. Namun memang takdir berkata beda. Ketika saya ngambil jurusan informatika yang selalu saya letakkan di pilihan pertama, justru malah tidak menjadi pilihan saya. Akan tetapi fisika murni UIN Malang yang awalnya itu menjadi pilihan ketiga, itu menjadi jalan saya hingga sekarang ini. Jadi begitu. Pas masuk gimana rasanya, Mas? Kok aku masuknya fisika sih, nggak TI, terus aku harus ngapain di fisika? Mungkin ada beberapa pikiran yang kayak gitu, atau ketika udah next semester, aku salah jurusan nih, gitu kan. Ada nggak, Mas? Sebenarnya apa yang akan saya jawab saat ini akan menjadi suatu jawaban yang mewakilkan teman-teman yang merasa salah jurusan. Iya, benar. Oke. Awalnya memang merasa bukan kecewa sih ya, cuman pasti ada pertanyaan, kok bisa ya gitu loh, kok enggak itu ya, apakah saya bisa melanjutkan atau memang nanti membuat suatu pilihan. Nah, biasanya teman-teman dulu sepengalaman saya yang satu angkatan sama saya dan banyak merasa salah jurusan, itu mereka sudah memutuskan pindah di semester 2. Itu pindah di semester 2. Ya, saya katakan tadi, karena hidup itu pilihan, ketika kamu sudah memilih, ketika kamu sudah menentukan, ya monggo, nanti semua akan menjadi resiko, tanggung jawab, dan kalaupun ada hikmah besar di balik itu semua, itu kan yang merasakan dan menanggung kita. Nah, tuh. Jadi saya ya memang pastilah, apalagi semester awal itu pasti itu. Ya, selain robotika nih, Mas ya, kan prestasi Mas yang paling menonjol di fisika tuh itu, sedangkan di fisika sendiri nggak terlalu dibahas, bukan nggak terlalu dibahas sih, emang benar-benar nggak dibahas tentang robotika, paling pemrograman dengan Pak Tirono atau dengan Pak Wisnu Yakin atau komputasi gitu, Mas. Apa Mas tuh ngerintis robotikanya itu emang dari SMA atau baru kuliah ini jadi kepikiran kayaknya aku harus ngembangin meski aku nggak di jurusan yang seharusnya gitu? Oke, kata kuncinya tadi udah dapet yang sampean bilang, aku harus mengembangkan ini yang nggak harus di tempat saya. Itu yang pertama. Kalau urusan merintis, saya bukan merintis, justru malah kalau dibilang merintis, saya menyebutkan satu orang ya yang sangat, ya nggak satu orang sih, beberapa orang. Ada yang namanya Mas Ulin Nuha, itu kakak tingkat kita di fisika. Elins, beliau sekarang menempuh S2 di Universitas Brawijaya bersama dengan temannya yang namanya Misbah, yang sekarang jadi bukan reseller, intinya dia memang jualan robot dan juga pinter untuk mereparasi barang-barang elektronika lainnya. Ada juga namanya yang satu yang sangat saya kagumi, yakni Mas Rahmat. Nah, Mas Rahmat ada namanya Mas Rahmat. Satu Mas Rahmat Raboran, satunya Mas Rahmat kakak tingkat kita fisika. Nah, Mas Rahmat itulah yang menjadi pencetus alat yang namanya hidung elektronik. Nah, itu yang bikin memang kalau dari segi komponen, kemudian instrumentasi dan komputasinya, softwarenya itu Mas Rahmat. Tapi tetap dalam
arahan dari bapak kami, yakni Pak Imam Tazi. Itu dalam pembuatannya gini Mas ya, kan alat-alat emang nggak ada nih di fakultas, itu beli sendiri atau? Gimana? Iya, halo? Suara saya kedengar jelas gak? Oh, iya agak putus-putus, tapi nggak apa-apa, saya udah menangkap intinya. Jadi gini, ya memang saya akui kita itu sebenarnya letter luck-nya itu bukan ada di Ristek-Dikti, tapi di Kemenak. Jatuhnya kalau Kemenak pasti nanti ya jelas berbeda porsinya. Makanya yang dikatakan adil itu adalah proporsional, sesuai dengan ya kondisinya masing-masing kampus. Karena memang saya apa ya istilahnya ya, kalau misalkan project itu pasti kita dapat bantuan dari kampus, fakultas, jurusan, itu pasti bantu. Nanti yang penting kita saja yang menyodorkan terkait tentang entah itu sebuah karya ilmiah ataupun sampai mau ikut lomba dan lainnya, monggo diserahkan dulu, dicoba untuk mengantarkan proposal ataupun surat yang memungkinkan sampean untuk menjadi peserta, itu diantar ke yang pertama memang ketua jurusan, kalau sekarang Pak Abdul Basit. Nah, kemudian nanti diteruskan di pihak wakil dekan bidang akademika atau kemahasiswaan. Nah, itu nanti akan diurus sama Bu Dekan. Apalagi kalau juara. Nah, sampai kalau misalkan juara nanti bisa berkesempatan wajah teman-teman nih ya dipampang di depan gedung B.J. Habibie pakai banner itu. Iya Mas, awalnya cerita bisa ikut lomba itu dapat informasi dari mana? Terus teamworknya itu teman-teman Mas yang ngajak atau bagaimana Mas? Oke. Awal pertama kali saya tahu itu langsung diberikan informasi dari teman saya ITS. Nah, saya punya teman di ITS itu berbagi misalnya poster atau pamflet lah. Nah, kemudian juga teman-teman fisika juga ada yang nge-share itu di grup. Nah, jadi saya malah tambah, kalau misalkan saya mikirnya kalau misalkan bisa kenapa nggak dicoba, coba dulu aja gitu. Jadi memang benar-benar itu dari informasi teman-teman saya. Justru saya yang mengantarkan saya untuk menuju ke ranking 1 atau juara 1 itu malah teman-teman saya. Dari informasi tersebut itu. Untuk idenya sendiri Mas dapat inspirasi dari mana? Mungkin apa nerusin dari yang punyanya Mas siapa tadi? Mas siapa tadi? Yang bikin hidung? Mas Rahmat. Iya, Mas Rahmat. Atau nerusin Mas Rahmat udah Mas Rahmat. Aku yang bikin apanya, matanya, telinganya, atau gimana Mas? Ya, sebenarnya semua proyek yang ada di lab kami namanya Riset Atom kan. Kalau teman-teman ELINS, Elektronika Instrumentasi Komutasi itu ada di ELINS. Itu labnya Pak Riset Atom, kepala laborannya itu Pak Imam Tazi. Semua proyek itu idenya, brainstormingnya dari Pak Imam Tazi. Ya, jadi saya ulangi, semua ide itu ada di Pak Imam Tazi. Meskipun beliau ketika saya juara, saya sampai bilang begini dengan beliau, Pak, saya mohon maaf, saya juara, tapi dengan ide atau pengembangan yang saya lakukan melalui beliau, melalui jenengan. Terus beliau bilang gini, loh nggak apa-apa Mas, itu sudah luar biasa. Sampean bisa mengembangkan apa yang saya sudah kerjakan. Nah, gitu. Jadi memang benar-benar support antara dosen dan kemudian kita sebagai mahasiswa sangat merespon baik dan respect sekali sama
beliau-beliau yang sudah dengan susah payah membimbing kami hingga menjadi sang juara. Itu. Mungkin ada suatu cerita menarik saat perjalanan atau perjalanan ke Surabaya nih Mas, siapa tahu ada halangan yang tidak pikirkan gitu. Ada cerita yang menarik yang bisa diceritakan kepada teman-teman mungkin Mas? Iya. Entah bautnya hilang satu, kabelnya putus atau gimana? Jadi gini, saya yang lomba itu 2 ya, yang lomba. Satunya ini teman saya yang sudah meraih beasiswa LPDP ITS dan sekarang mengambil jurusan elektro ITS. Nah, beliau masih masa studi S2 Mas siapa di sih ITS. kemarin Namanya Mas Faiz Sanusi. Nah, iya Mas Faiz. Faiz Sanusi. Iya, kemarin ikut. Nah, itu adalah teman saya. Teman saya. Karena saya satu angkatan, yang di Elins itu ada 3, saya, Faiz Sanusi, dan Mufik namanya. Nah, itu juga berjasa juga bagi saya, Mufik itu untuk menjadi ya seperti ini. Nah, itu kalau misalkan cerita terkait tentang suka duka lah perjalanan selama Malang Surabaya Malang, itu saya memang belum sempat atau memang belum punya niatan mengkabari jurusan maupun fakultas saya ikut lomba. Jadi memang pribadi tapi tetap menamakan diri sebagai UIN Malang. Itu saya membawa suatu piranti alat itu pakai kardus. Saya yang nyetir motoran dari Malang ke Surabaya. Itu Faiz yang saya bonceng bawa alat. Nah, saya bilang ini kalau alat sampai jatuh itu harganya bisa sampai belasan juta karena memang ada suatu alat piranti yang itu dari dulu itu diturunkan dari kakak tingkat ke kami, yang mana itu lewat kalau nggak salah ekspedisi luar negeri di Singapura. Satu alat itu harganya sekitar 400, sedangkan di komponen alat itu sendiri ada sekitar 16 kali 400. Nah, itulah. Ya itu makanya kalau sampai alat ini hilang ataupun jatuh ini masalah. Tapi alhamdulillah dari perjalanan ke Malang sampai ke Surabaya, ya alhamdulillah selamat sampai tujuan. Saya menginap di rumah Faiz yang ada di Sidoarjo. Nah, ketemu keluarga besarnya Faiz, saya disambut dengan baik, ya nyaman juga di rumahnya. Ya malah keinget masa lalu. Gak apa-apa bernostalgia sedikit-sedikit, Mas. Mungkin itu sih kalau misalkan ini. Terus kalau perjalanan Malang Surabaya kayaknya itu. Kalau Surabaya ke Malang ya membawa piala sama ini ya seneng lah istilahnya. Sempat seneng, sempat ngerasa ini bener nggak sih juara? Bener nggak, kayak gimana ya, kayak ngimpi ya. Ini komentar para juri gitu Mas, kan biasanya dikasih komentar sih ini alat gini. Komentar yang paling masih melekat sampai sekarang itu apa Mas? Oh, jadi gini, pas waktu saya lomba itu pasti ada beberapa peserta lainnya ya yang mengikuti lomba. Salah satunya dari ITB, Politeknik Semarang, Politeknik Bandung, kemudian ITS juga ikut, PENS juga ikut. Jadi dalam sebuah lomba itu kita dikasih waktu. Jadi ada beberapa part time-nya itu ya. Yang pertama registrasi, kemudian kita mengirimkan suatu ya abstrak ataupun proposal ini LKTI dan sebagainya. Kemudian kita ada waktu yang namanya nanti workshop. Setelah diseleksi kan nanti kita berhak nih siapa saja yang lolos di tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya itu adalah workshop. Nah, workshop itu kita memang datang ke PENS,
kita datang workshop, kita diajari seharian full mengenai suatu alat mikrokontrol, ya suatu komponen lah untuk mengontrol alat-alat elektronika yang lainnya. Nah itu saya sempat ketemu sama teman-teman ITB, ITS, PENS, Politeknik Semarang, Bandung, dan kawan-kawan lainnya. Kemudian dari sana setelah selesai kita dikasih tahu, kita diberikan durasi waktu 3 bulan untuk mengerjakan suatu proyek. Jadi memang nggak main-main dulu itu. 3 bulan itu untuk mengerjakan suatu proyek. Dan bahkan ada yang bilang, "Wah, cukup nggak ya 3 bulan itu?" Tuh, karena suatu riset itu kan nggak harus sesimpel yang dibayangkan orang-orang. Tuh. Nah, sayangnya memang ketika waktu di final yang justru berhasil, yang bisa diaplikasikan alatnya yang berhasil itu ada 2, ITS sama UIN Malang. Dan yang lainnya itu sudah gugur di tengah perjalanan. Mereka merasa proyek mereka masih belum siap untuk dikompetisikan bareng teman-teman lainnya. Padahal sudah saya calling, ayo sudah nggak apa-apa, yang penting sudah ada progresnya, katakanlah sudah 40%, monggo sekalian. Tapi memang mereka nggak maunya karena ini taruhannya nama baik suatu instansi atau suatu universitas. Maka dari itu kalau misalkan kita siap ya lanjut, kalau enggak ya enggak. Makanya cuma 2 waktu itu, ITS sama kami UIN Malang. Kemudian kita presentasi tentang alat-alat itu. Kalau satu komentar kritik dari juri yang kami terima dan kami ingat itu, yang pertama pastinya gini, ini dari UIN Malang ya? Iya Pak. Oh yeah. Karena memang lomba itu diperuntukkan untuk teman-teman politeknik sebenarnya, politeknik ataupun orang-orang yang jurusannya tentang model-model gitulah. Nah kemudian dari sana terus beliau bilang, ya kalau bisa dilanjutkan lagi, kalau bisa dikembangkan lagi, kemudian ya jangan hanya berpaku sampai itu UIN Malang. Jangan merasa nggak pede dengan alma mater sampean, tapi buktikan kapasitas yang sampean miliki. Kalau misalkan sekarang sampean bisa bergabung dengan teman-teman, bahkan bersaing dengan teman-teman riset dikti, ya kampus umum, itu sudah bagus. Itu sih yang saya ingat sampai sekarang sih. Beliau benar-benar mengapresiasi terkait kinerja kami, saya dan Pak Is, kemudian juga tim. Nah, ITS nih buat apa Mas? Kalau katanya seputar dengar-dengar dari teman-teman, itu kalau UIN Mas sendiri katanya bikin lidah kalau nggak salah ya. Nah kalau ITS ya lidah elektronik sampai bisa dikalahkan sama UIN tuh hebat banget kayaknya. Kalau ITS ya ITS, bahkan kami ketika saat lomba itu sendiri merasa bisa nggak ya menang, karena dari ITS sendiri ketika presentasi dia kan pakai hidroponik, tapi sudah pakai sistem IoT, kontrol otomatis dari internet, dan juga kata mereka sih sudah diaplikasikan ke masyarakat. Nah itu yang membuat kita wah gimana nih, menang nggak ya gitu. Akhirnya kemudian ketika mereka sudah melakukan presentasi, tapi mungkin yang saya pantau atau yang saya simpulkan kenapa kok mereka berada di posisi kedua, karena lomba yang kami ikuti ini itu fokusnya ada di aplikasi software yang dinamakan LabVIEW. Jadi bagaimana nanti struktur atau pembangunan, rancang bangun sebuah instrumentasi software LabVIEW itu semenarik mungkin, sebagus mungkin, seefisiensi mungkin. Nah itu yang
mungkin yang dinilai dari tim juri. Saya lihat memang dari segi pengaplikasian itu sudah bagus dari ITS, idenya juga bagus. Tetapi kalau untuk terkait tentang rancang bangun software yang ada di dalamnya itu, dari segi sana memang kalah. Kalau menurut saya yang saya simakkan seperti itu. Jadi udah hebat banget ya Mas ya, bukan dari jurusan teknik, juga bukan dari universitas yang mewah yang bahkan bisa dibilang dipandang setengah mata sama masyarakat. UIN apaan sih UIN gitu. Ya udah kan mondok kan. Saya sering dengar itu sering banget dengar kayak gitu, juga sering diremehkan juga gara-gara cuma kuliah di UIN. Kok nggak di UB? Kok nggak di UM? Itu kayaknya hal yang berdosa menurut masyarakat. Apa sih UIN? Dan itu Mas sudah bisa bawa nama UIN ke nasional kayak gitu dengan prestasi yang di luar dari jurusan, itu udah hebat banget. Mas, terakhir nih Mas, kan maba baru 2020 nih, itu masuknya online daring. Mereka kayak nggak enak kuliah, kalau kuliahnya daring kayak gini, mending nggak usah kuliah tahun depan aja nih Mas. Mungkin Mas ada sepatah dua kata buat maba-maba 2020, bukan hanya untuk anak UIN tapi untuk semuanya. Oke. Sebenarnya saya pengen cerita lebih banyak lagi, cuman mungkin karena waktunya ya ini ya dibatasi 30 menit. Saya katakan gini aja deh, ini saya sesuai pengalaman yang saya alami. Semua memang ada hikmahnya, tapi hikmah itu bisa didapatkan ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Jangan katakan suatu hikmah itu didapatkan karena suatu kejadian yang mana kita di kejadian itu tidak memberikan peran apapun, tidak berusaha semaksimal mungkin. Katakanlah kayak saya dulu, saya sudah berusaha semaksimal mungkin mencari suatu PTN yang mau menerima saya. Nah, sudah ada di tanda yang mau menerima saya, itu bahkan bisa dikatakan memang sulit untuk sekolah swasta seperti saya dulunya itu bersaing dengan teman-teman negeri, SMA negeri untuk mendapatkan kampus yang diinginkan. Nah, apa yang saya dapatkan sekarang, mulai dari awalnya yang saya resah karena salah jurusan dan sebagainya, malah ternyata yang saya lakukan, perjuangan itu tidak sia-sia. Ketika saya berada di semester 6 atau semester 5 itu ya, tahun 2017, saya dan teman-teman join pertukaran pelajar di Malaysia. Jadi saya dan teman-teman sebulan itu ada di Malaysia. Lanjut tahun 2018, itu saya dapat kesempatan jadi katanya sih ya duta perdamaian untuk perwakilan kampus. Dari kampus UIN itu cuma diambil 2 anak, salah satunya saya, itu perwakilan ke Jepang. Alhamdulillah saya waktu itu ke Jepang tahun 2018 Desember, itu lagi musim salju. Jadi saya benar-benar bisa merasakan. Iya. Nah, itu bisa saya katakan suatu hikmah, tapi dalam tanda kutip hikmah bisa didapatkan ketika kita sudah berjuang lebih keras. Nah, bagi teman-teman yang sudah melakukan daring pasti merasa, wah saya masih belum bisa akrab sama teman-teman lainnya, bahkan sama dosen pun saya masih tatap muka lewat internet. Ya nggak apa-apa, karena memang kondisi yang seperti ini kita jalani dulu. Nanti ketika sampai sudah normal seperti biasanya masuk kampus, ya minta tolong dimaksimalkan. Satu, waktunya. Yang kedua, jerih payah dalam berusaha. Hilangkanlah pikiran-pikiran tentang salah jurusan, lakukan semua yang sampean inginkan. Kalau misalkan memang sampean masih belum merasa ikhlas di suatu tempat, cari tempat lain, kan masih banyak sih tempat lainnya. Jadi jangan hanya sampean itu frustasi ataupun minder di satu tempat, itu nggak bagus.
cari solusi yang lebih baik menurut sampean sendiri. Dan ingat, semua pasti ada konsekuensinya. Itu aja sih. Ya, terima kasih Mas VJ atas waktunya. Mohon maaf banget lagi ganggu orang meeting. Oh, enggak. Mungkin saya berpesan kepada teman-teman, ada apa namanya, kakak tingkat saya, fisika itu semuanya serba ini ya, istilahnya multi talent. Ada yang namanya Mas Saiful Bahri yang sekarang ada di Jakarta. Kalau nggak salah dulu di Wahid Foundation, kemudian sekarang ikut siapa ya, Mbak Lulu Nurhamida, itu DPR, itu fraksi apa, PKB Komisi 4 itu. Nah itu berjuang di sana. Ada lagi yang namanya Mas Chandra, Mas Bayu, Mas Fuad yang itu fisika teori yang sedang kuliah di luar negeri. Ada juga Mas Zohri, itu ada di Malaysia. Ada juga Mas, saya lupa namanya, satu ITS LPDP, pernah juga ke Jepang. Kemudian ada lagi Mas siapa ya, banyak pokok kalau misalkan kita mau menggali sih. Nah yang kurang fisika satu nih, yang kurang nih komunikasi dengan para alumni. Toh kalau nanti alumni ada yang sukses, pasti maulah mengajak teman-teman join gitu. Nanti kan bisa belajar dari alumni bagaimana sih meraih kesuksesan itu dari jalur fisika, misalkan kan gitu. Nah itu mungkin bisa digali lebih dalam. Juga ada Mbak Rini yang besok ini kayak Oktober mau berangkat ke Cina kalau nggak salah ya. Dan juga teman saya si Kevin, mungkin teman-teman tahu ya, Nur Alvin Antipa yang keterima di India. Ada juga teman-teman LPDP, ITB, UI, TS, dan ada juga teman saya satu angkatan yang menurut kami paling pintar, saya sebutkan namanya Atia. Nah, itu sedang menempuh S2 di UI, mau lulus, dan sepertinya mau S3 di luar negeri. Ya nanti kita tunggu aja kelanjutannya gimana. Ya Mas, untuk Mbak-mbak semuanya, Mas-mas, kita semua semoga diberi kesehatan sampai terkena virus yang amin. Jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau keluar. Terima kasih ya Mas VJ udah mau ya, sama-sama sharing-sharing dengan kita di sini semuanya. Ya, sama-sama. Saya tutup boleh ya? Ya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa stay tune untuk podcast kita yang kedua, podcast Koma, kumpulan obrolan informatif yang akan diisi oleh mahasiswa fisika UIN Malang, alumni juga, ataupun dosen. Stay tune ya untuk selanjutnya. Dadah. Oke. Ya, oh, terakhir deh ya, terakhir. Oh, terakhir. Oke, Mas. Terakhir nih ya. Karena ini merupakan suatu opening, kayaknya opening kan dari teman-teman HMJ. Benar. Saya juga dulu HMJ, saya merasakan jeripayanya HMJ kayak gimana. Saya mungkin akan memberikan apresiasi kepada teman-teman ya. Barangkali ada di rumah ataupun sedang ada di Malang, teman-teman mungkin nanti kalau misalkan pengen merchandise cantik kayak gini, ini ada logonya Fisika UIN, ada logonya jurusan HMJ. Kemudian ini dulu adalah Gebiar Fisika tahun angkatan kami. Nah, kalau pengen kayak gini nanti mungkin bisa di follow IG-nya, IG HMJ ya, HMJ Fish ya. Iya. Nah, syaratnya sampean follow HMJ Fish, kemudian sampean subscribe YouTube-nya HMJ UIN Malang, kemudian sampean like, kasih komen terbaik, nanti caption terbaik, dan juga taruh story mungkin ya, story di IG. Akan saya kasih ini deh untuk 3 orang pemenang gratis. Tuh gratis opening. Kita dapat merchandise teman-teman. Jadi jangan lupa untuk stay tune Koma selanjutnya. Semoga akan berlanjut untuk HMJ tahun depan. Amin. Semoga tambah baik ya. HMJ yang sekarang. Soalnya ini baru opening, masa mau stop ya kan? Makasih ya Mas ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas.